guys, welcome back to my channel, and in this video I just wanted to open this box. Dan ini adalah Rock Presso GC 2020. Jadi ini tuh Rock Presso versi terbaru, yang mana ini udah ada boosternya kalau nggak salah. Jadi bedanya sama yang lama itu, kalau yang lama belum ada boosternya. Jadi ini aku dapat harganya sesuai standar. Kalian bisa langsung cek aja harga termurahnya di Google. Oke, jadi kita langsung buka aja boxnya. Ini belum ada dibuka sama sekali karena baru datang tadi pagi. Jadi ya di sini ada keterangan-keterangannya. Ini aku belinya di Shopee ya. Jadi estimasi pengirimannya itu sekitar semingguan kalau nggak salah, karena ini lagi pandemi juga, jadi mungkin buat ngirim paket itu agak lama. Apalagi kemarin tuh habis ada event Shopee 11.11, jadi rata-rata barang-barang pesanan kita yang dikirim online itu pada ngantri semua, karena banyak banget yang pesan online pada hari itu. Jadi di video kali ini aku nggak akan nge-review dulu, karena aku cuman mau nge-unboxing aja dulu untuk review singkat, dan jujurnya mungkin bakalan aku bikinin videonya setelah aku pakai alat ini sekitar kurang lebih 1 minggu lah. Yang jelas aku nggak bisa review barang ini kalau memang belum dicobain beberapa hari. Jadi kita harus dapet feel-nya dulu, harus tahu seluk-beluknya tentang alat ini, baru aku bisa ngasih review yang benar-benar sesuai dengan realitanya pada saat udah digunakan. Oke, jadi di dalamnya ini dia tadi packing luarnya pakai plastik gini, kemudian dilapisin sama bubble wrap. Terus itu di dalam bubble wrap ini ternyata ada dusnya gitu ya. Jadi ini mungkin dus Rock Presso-nya yang asli dari pabriknya. Jadi ini masih ke packing juga pakai selotip gitu. Entah dari sananya atau dari distributornya ini diperbarui lagi gitu kemasannya. Yang jelas kelihatannya masih aman aja sih. Buat teman-teman yang mau nanya tempat link pembeliannya, nanti aku share di kolom komentar aja kali ya, satu-satu, nggak harus aku pasang di sini. Oh, jadi di dalam dusnya itu dia masih ada dus lagi teman-teman. Kayak unboxing apa gitu. Udah ngebuka satu, habis itu ngebuka beberapa lagi, habis itu ada dus di dalam dus gitu. Dan di ini udah ketulis Rock Coffee sebenarnya. Kemudian di sini ada, oh jadi ini dus aslinya dari Rock Presso ini teman-teman. Di sini ada ketulis ya logonya yang tadi, new and improved. Jadi dia ini baru dan sudah disesuaikan, mungkin disesuaikan sama kebutuhan espresso maker zaman sekarang, award ya apalah gitu combo. Oh jadi di sini kita dapat sendok sekaligus alat buat ngetem itu, tapi yang dari plastik ya, tempernya itu temper plastik. Jadi untuk tekanannya itu masih kurang, harusnya masih kurang, tapi karena ini udah standaran pabrik, jadi kemungkinan besar nggak apa-apa kalau cuman untuk Rock Presso dan bukan mesin komersial kan ini. Jadi dia nggak ada di selotip kayak gini tadi ya, dia ini cuman dipasang-pasangin aja gitu, ditutup-tutup aja. Oke, sejauh ini cuma aku yang lihat kan, kalian enggak. Dan aku tahu kalian pasti penasaran kan. Di sini tuh dia gini ya. Ini model di dalamnya ya. Ini ada dus gitu, kurang tahu apa. Ini alatnya. Oke, aku mau buka yang dus yang aku bilang dulu tadi. Kemungkinan ini tuh kemungkinan apa kan bisa. Kalau aku nebaknya sih ini tuh yang sendok tadi, sendok sekaligus alat, sendok sekaligus tempingnya, sendok temping. Oh jadi dia di selotip yang kayak gini ya, yang bulat-bulat gini. Ini selotipnya Elite, cara bukanya nggak ini.
Nah, ini. Tadinya aku kira ini pengawet, tapi kelihatannya ini kayak karetan bulat gitu. Apa isinya kira-kira? Ya, jadi isinya itu kayak ini buletan gini, karetan. Ini mungkin buat penggantinya kali ya, spare part buat si alatnya ini. Kurang tahu, jadi kita simpan aja dulu. Kemudian, nah ini dia yang tadi dia bilang sendok takar sekaligus. Ini sendok takar sekaligus stencil bukan sih? Di sini ada lagi ya, ini kita pinggirin dulu lah. Nah, jadi ini yang tadi dia bilang yang double apa gitu, yang buat bikin double shot espresso. Kita simpan juga. Kondisinya masih bagus ya teman-teman, nggak ada retak sama sekali alhamdulillah. Jadi ini portafilternya. Kalau beratnya sih biasa aja ya, nggak berat-berat banget. Buat yang udah pernah megang portafilter dari mesin komersial mungkin lebih berat, itu lebih berat yang dari mesin itu. Yang ini cuman kayak sedang aja gitu, tapi kalau soal solidnya sih nggak perlu diraguin lagi ya, kelihatannya ini udah solid banget. Ya, jadi udah habis kosong. Jadi bener ya tadi ini itu sendok sekaligus tempernya. Nah, ukurannya pas juga kan dia masukin. Tapi yang ini kenapa modelnya kayak gini ya dia maju. Kalau yang biasa aku lihat itu di belakang sini ini sendok, di sininya tempernya. Jadi dia kayak depan belakang gitu. Tapi kalau ini dia kayak all in one, satu gitu aja, bisa buat nyendok, bisa buat ngetempin juga. Oh, jadi ini mungkin dilebihin sedikit gini buat kita ngasih pressure ke portafilternya ini ya teman-teman. Jadi model portafilternya tuh gini, dia kayak ada garis gitu dalamnya sini, ini buat ngukur gitulah tingkat kepadatan kopinya. So tau banget aku ini coba. Oke, terus bawahnya itu gini, makanya dia harus dipasangin splitter. Ini pokoknya inilah namanya double exit adaptor gitu, tapi aku mau bilang ini splitter. Kayak ingat di aksesoris HP itu namanya splitter nih, yang gini-gini. Jadi dia ini dipasang kayak begini. Kemudian juga kalau mau kita nimbang kopi misalnya, timbangan. Kalau kita nggak pakai splitter, ini bukan splitter sih. Kalau kita nggak pakai alat ini, kita kesusahan buat naruh kopinya, ini bakalan miring dan kopinya tumpah dan mubazir temannya syaitan. Dan kalau kita pakai ini, kita nimbang itu jadi lebih enak. Jadi ini fungsinya selain buat bikin double shot espresso, juga bisa kita pakai untuk nimbang si kopinya nanti. Nanti bakalan kita bahas lebih lanjut di alat review karena aku belum punya timbangannya. Oke, jadi ini dia tadi splitternya. Kalian bisa lihat ya, ini bahannya plastik bukan kaca. Sendoknya sekaligus buat ngetemping. Jadi ini bahannya itu plastik yang solid, plastik yang kokoh, kayak plastik Tupperware gitu teman-teman. Jadi dia itu kokoh gitu ya, kalau dibanting juga akan patah kalau dibantingnya kuat-kuat. Kita simpan aja dulu ini ya. Di dalam sini masih ada. Padahal aku ngarepnya ini ada bonus kopinya gitu di dalam, yang udah tinggal dibikin espresso aja. Jadi itu kardusnya udah kosong ya. Digambar kayak gitu. Jadi nekan itu biasa aja. Kita angkat gini, berat aja. Jadi nekan tuh lurus saya gini. Jangan dipaksa maksudnya. Karena segala sesuatu yang dipaksa itu nggak akan baik ke depannya.
Iya, tapi di sini peringatannya ada 2 macam, artinya kita diingatkan sama dia 2 kali. Kita simpan aja dulu. Oke. Oh, di sini masih ada yang ngegantung-gantung ya. Gimana cara bukanya ini? Ya, jadi berarti ini emang harus diputus gitu kan. Tadinya aku pikir ini alat bakalan gede banget, ternyata cuma segini, satu, bahkan gak nyampe 2 jengkal. Tadinya aku kira tingginya segini dan harus need extra power buat nge-push si espressonya ini, ternyata enggak. Jadi apa yang kita dapatkan dari satu box pesanan Rockpresso, jadi yang kita dapatkan itu adalah si alat Rockpressonya ini, kemudian di dalamnya ada aksesorisnya ini. Kita udah dapat portafilter sekaligus ininya, ya pokoknya portafilter lengkap satu set, sama si ini alat yang aku mau sebut splitter ini, sama sendok tampingnya, sama nih karet cadangan gak sih ini? Ya itulah ya. Jadi itu aja yang kita dapat, ada 4 macam. Oke, jadi mungkin segitu dulu kali ya video kali ini. Semuanya ini bakalan aku videoin untuk penggunaan yang pertama kalinya, dan aku bakalan share my first impression ke teman-teman semua. Makanya bakalan aku bagiin semua pengalaman tentang pakai ini di review selanjutnya nanti ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu videonya. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyain aja di kolom komentar, karena biasanya aku fast respon sama komentar teman-teman semua. Jadi sekian dulu dan sampai jumpa. Oke, jadi untuk penampakannya yang lebih dekat itu kayak begini teman-teman. Ini untuk sendok tampingnya. Ini aku pakai kamera belakang supaya dia lebih jelas sedikit. Ya, ini untuk menggunakan sendok tampingnya. Kemudian ini yang karetan tadi kita buka dulu, siapa tahu kalian ada yang penasaran kali ya. Oke, jadi ini karetan yang tadi itu. Ini cuma ada 1 dan di sini udah kosong. Ini kalau kalian ada yang tahu fungsinya bisa komen aja ya. Nanti aku bakalan sharing di video selanjutnya ilmu yang aku dapat. Kemudian ini untuk portafilternya, ini teksturnya. Di sini ada tulisan Rock TM. Ya artinya itu hak milik Rock yang gak boleh di copy paste. Kemudian ini ada bolong-bolong gitu buat nyaring kopinya. Kemudian ya gitulah modelnya ya. Kemudian untuk Rockpresso-nya, karena tadi itu kita ngerekamnya kurang dekat, jadi penampakannya itu gini. Kita ambil angle yang bagus dulu. Ya jadi gini ya. Di sini tuh ada besi-besi. Di sini ada itu. Di sini ada itu. Ini kayak ada gerigi-gerigi gitu dalamnya ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini ada lantainya, ini kayak tekstur-tekstur biji kopi gitu. Di sini ada tulisan Rock. Kemudian
untuk di sebelah sini ya, itu sama kayak tadi ya. Nah, kurang lebih sama aja sih sebenarnya. Ini masih bisa ditekan. Nah, jadi meskipun dia ini besi dan kelihatan solid kokoh kayak gitu, dia tetap nggak bisa diperlakukan seenaknya teman-teman. Tetap harus kita ikuti standar penggunaan yang emang udah ditentuin. Jadi aku coba buat naikin. Oke. Jadi naikinnya itu agak keras juga, tapi jangan dipaksa langsung disentak gitu, tapi harus dipelanin dia teman-teman. Kemudian turuninnya tuh kayak begini. Ini kemungkinan kalau udah ada isi kopinya dia bakalan lebih berat gitu teman-teman. Ini cuman karena belum ada kita isi kopi aja, jadi dia ini kayak masih kerasa kalem gitu. Oke.